Ya, bismillah teman-teman, kita lanjut kembali ya perkuliahan kita. Tadi sempat terputus karena semuanya sudah habis. Teman-teman sekalian, kita lanjut ke lokasi visinal ya. Jadi ini adalah pembagian eh, lokasi negara berdasarkan posisi lingkungan atau lokasi suatu negara yang hubungannya dengan negara tetangga ya. Jadi ini sangat penting karena menyangkut perkembangan politik dan keamanan dan pertahanan negara ya. Coba kita lihat, eh, ada beberapa, setiap negara di dunia ini pasti memiliki tetangga ya, negara tetangga ya. Ada yang negara yang memiliki banyak tetangga, negara tetangga, ada juga yang bahkan tidak memiliki eh, negara tetangga sama sekali ya. Nah, dari 200-an negara yang ada di dunia ini, eh, negara yang memiliki banyak negara tetangga adalah Republik Rakyat Tiongkok atau China ya, kemudian Rusia bersama dengan Rusia yang jumlahnya 12 ya. Kemudian Brasil ada 10, Jerman ada 9 dan seterusnya ya. Nah, teman-teman sekalian, negara tetangga ini sangat penting ya, karena eh, jika sebuah negara memiliki negara tetangga yang baik, maka itu akan berdampak positif ya, berdampak positif dengan eh, negara itu ya. Karena mereka bisa saling bekerja sama ya, saling memenuhi kebutuhan negaranya. Namun sebaliknya, jika negara tetangga tidak baik, nah itu akan timbul permasalahan ya, seperti misalnya sengketa perbatasan ya, ada infiltrasi atau intervensi, bahkan invasi ya. Eh, jadi coba kita perhatikan eh, negara-negara mana saja yang eh, sering berkonflik ya, sering berkonflik di perbatasan. Nah, itu adalah eh, salah satu ciri negara tetangga yang tidak baik ya. Kita juga bisa ibaratkan ini dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau kita misalnya memiliki tetangga yang baik, otomatis hidup kita juga akan tenang ya. Dan sebaliknya, jika kita punya tetangga yang tidak baik, maka hidup kita juga akan was-was ya, tidak tenang. Kayaknya. Ada juga lokasi, pembagian lokasi berdasarkan lokasi strategis, sentral, dan periferal. Ya, jadi di sini diartikan bahwa lokasi strategis itu adalah lokasi wilayah negara yang memberikan keuntungan-keuntungan strategis ya bagi negara yang eh, berada di lokasi tersebut ya, baik itu dari sisi militer maupun ekonomi ya. Coba kita lihat contohnya. Lokasi strategis dunia yang pertama adalah Selat Malaka ya, karena ini adalah jalur perdagangan internasional dari benua Asia ke Eropa dan Amerika ya. Eh, ini adalah jalur perdagangan yang relatif singkat, kemudian tidak berbahaya, dan eh, ini sering digunakan oleh negara-negara di Asia seperti China, ya, eh, eh, Jepang, Korea, ya, untuk mengekspor eh, produknya, produk negaranya ke benua Eropa dan Amerika, ya. Kemudian lokasi strategis lainnya adalah Selat Bosporus, ya. Selat ini berada di eh,
Turki, ya, dia memperpendek perjalanan sebuah kapal untuk bisa menjangkau negara-negara yang ada yang ingin dituju, ya. Selat Gibraltar, ya, ini juga sangat sangat strategis, ya, karena ini menjadi pintu masuk untuk memasuki sebuah wilayah, ya. Kemudian ada Selat Hormuz, ya, selat yang berada di Uni Emirat Arab, ya. Jadi negara-negara seperti Kuwait, ya, Bahrain, Qatar, Iran, ya, Arab Saudi juga, jika ingin apa namanya, mengekspor produk negaranya, maka dia harus melewati Selat Hormuz ini, ya. Kemudian ada juga Selat Bab el Mandeb, ya, ini di Yaman, ya. Kalau yang tadi itu di sebelah sini, ya. Nah, ini selat ini sangat strategis, ya, menjadi jalur perdagangan juga, ya. Negara negara Mesir, ya, Eritrea, Arab Saudi juga, ya, termasuk di sini Palestina, Israel, Jordan, ya. Dia melewati ini untuk bisa ke Asia, ya, benua Asia, karena ini kan Afrika Utara, ya, atau kemana? Ke Australia dan sebagainya, ya. Ada juga terusan Panama, ya, terusan Panama ini berada di Amerika Tengah, ya. Dia misalnya di Amerika Serikat untuk mendistribusikan produknya, ya, misalnya dari New York ke San Francisco, dia harus melewati terusan Panama, karena kalau tidak dia harus memilih jalur yang sangat panjang untuk bisa ke San Francisco, ya. Selain aman, juga perjalanan yang ditempuh bisa lebih mudah dan cepat, ya. Nah, selanjutnya ada juga terusan Suez, ya. Terusan Suez ini di negara Mesir, ya. Dia memperpendek juga perjalanan, ya. Kemudian lokasi strategis pulau-pulau, ya, pulau-pulau di sekitar selat atau terusan yang tadi itu, misalnya ada Pulau Gibraltar, ya, Pulau Malta, Siprus, Aden, Kolombo, Singapura, ya. Ini negara kecil yang sangat menikmati pajak-pajak perdagangan dunia, ya, karena di negaranya dilewati untuk bisa ke dari Asia ke Amerika atau ke Eropa, ya. Hong Kong juga, Copenhagen dan sebagainya. Ada juga pembagian lokasi berdasarkan lokasi sentral dan lokasi periferal, ya. Jadi lokasi sentral ini lokasi suatu negara yang dianggap sebagai pusat-pusat kegiatan politik dan ekonomi dunia, ya. Ada juga sebaliknya, ada lokasi periferal atau lokasi yang terpinggirkan jauh dari pusat kegiatan politik dan ekonomi dunia, ya. Lokasi sentral bisa kita lihat, ya, di Amerika, ya, negara-negara maju, ya, di Eropa, kemudian kalau di kawasan Asia Tenggara itu di Singapura, ya, karena disitulah pusat perdagangan keuangan dunia, ya. Kemudian lokasi periferal itu lokasi yang didominasi oleh negara-negara berkembang atau bahkan negara-negara miskin yang tidak
memiliki apa namanya power, tidak memiliki daya saing yang tinggi di dunia, sehingga dia dinamakan lokasi periferal. Ya. Kemudian selanjutnya luas wilayah. Ya, memang luas wilayah itu tidak identik dengan kekuatan atau kemampuan negara, tetapi dengan memiliki luas wilayah yang sangat besar, ya, itu adalah potensi potensi yang sangat besar untuk bisa menjadi negara superpower. Ya, kalau kita lihat Cina, ya, Cina adalah salah satu negara yang memiliki luas wilayah yang sangat besar, ya, dan saat ini kadang-kadang sebagai salah satu negara superpower di dunia. Ya, bisa kita lihat juga Amerika Serikat, ya, luas wilayahnya sangat luas, ya, dan itu dia bisa menjadi superpower karena bisa memanfaatkan potensi wilayahnya dengan baik. Kemudian luas wilayah memiliki potensi persebaran dan perluasan industri. Kalau suatu negara memiliki luas yang sangat besar, maka dia bisa melakukan persebaran penduduknya dengan baik, ya, dengan merata. Ya. Kemudian juga perluasan industri, karena industri itu membutuhkan lokasi, membutuhkan wilayah yang tidak sedikit, ya. Jadi dengan adanya kegiatan industri di sebuah negara yang sangat luas, mereka berpotensi untuk bisa menjadi kekuatan dunia, bisa menjadi ajang untuk memproduksi barang-barang yang berkualitas untuk diekspor ke luar negeri. Ya. Kemudian potensi SDA yang melimpah. Ya, tentu saja dengan luas wilayah yang begitu besar, ya, pasti setiap wilayahnya pasti menyimpan potensi sumber daya alam yang besar juga, ya. Misalnya pegunungan, banyak sekali sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh negara itu, ya. Misalnya apakah itu potensi misalnya barang tambang, ya, kemudian potensi hutan, ya. Apalagi jika wilayahnya adalah pesisir, pantai, laut, ya, itu sumber-sumber minyak sangat-sangat melimpah di sana. Ya. Kemudian negara luas susah dikuasai musuh. Ya, benar, karena sebuah negara yang luas itu akan susah, musuh akan susah untuk menguasainya karena dia tidak bisa fokus untuk menyerang negara tersebut, ya. Jika kalau memang ada perang, ya, misalnya negara kita adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak sekali pulau, ya. Jika misalnya ada satu negara yang ingin menginvasi negara kita, misalnya dia melakukan invasi ke misalnya Pulau Sulawesi, maka dia akan terkepung oleh apa namanya pasukan-pasukan yang ada di pulau yang lain, ya. Jadi negara yang luas itu sangat susah dikuasai oleh musuh pada saat dia diinvasi, atau misalnya ya kita sebaliknya, ya, kalau kita misalnya melihat negara yang sangat kecil, itu sangat sangat mudah untuk diinvasi, sangat mudah untuk diserangnya karena wilayahnya tidak terlalu, ya. Namun kekurangannya, ya, kekurangan jika sebuah negara memiliki wilayah yang luas adalah komunikasi dan kontrol yang sangat sulit, ya, ya. Karena negara yang luas itu susah
untuk jadi setiap negara yang luas itu mereka akan sulit untuk berkomunikasi. Mereka harus buat apa namanya, pembangkit telekomunikasi, ya. Yang pokoknya negara yang luas itu sangat susah untuk dikontrol karena jarak yang satu dengan yang lainnya sangat 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 jauh, ya. Kemudian potensi daerah yang berbeda-beda membutuhkan SDM yang beragam untuk mengelola. Ya benar, karena eh, ternyata potensi setiap daerah itu butuh SDM yang berbeda-beda untuk bisa mengelolanya, ya. Nah, tak jarang negara yang tidak bisa mengelola SDM-nya dengan mengelola sumber daya alamnya dengan baik, dia cenderung akan apa namanya, membuka keran investasi untuk sehingga negara-negara yang memiliki modal yang banyak dia akan apa namanya, masuk di daerah itu untuk ikut mengelola potensi daerah tersebut. Nah, itu sangat sayang sekali ya kalau misalnya negara kita yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi, namun SDM yang ada tidak tersedia, ya. Akhirnya negara kita membuka keran investasi, orang luar masuk untuk mengelola negara kita. Ya. Kemudian kondisi alamnya yang berlainan dan sulit diprediksi, ya. Apalagi di daerah-daerah yang iklimnya tidak stabil, ya. Kondisi alam itu sangat-sangat susah ditebak, ya. Apalagi banyak sudah adanya perubahan iklim, ya, yang menyebabkan begitu banyak bencana alam yang terjadi, ya. Dan itu sangat sulit untuk diprediksi sehingga yang tadinya adalah potensi ternyata menjadi bencana, ya. Kemudian menyulitkan pemerataan pengembangan dan pembangunan. Sangat ini lumrah terjadi, ya, di negara yang di sebuah negara yang sangat luas, kemudian dia tidak bisa melakukan pemerataan pembangunan di setiap daerahnya, ya. Dan kecenderungannya daerah yang jauh dari ibu kota itu akan sulit untuk susah untuk mendapatkan pembangunan, ya, apa namanya, pembangunan infrastruktur, ya, sehingga banyak daerah-daerahnya yang mengalami ketertinggalan. Kemudian berdasarkan luas wilayah ini dibagi 7 kategori, ya. Ada yang miniatur size, ada very small size, ada small size, medium size, large size, very large size, dan giant size, ya. Kita lihat satu persatu miniatur size, ya. Ini contohnya adalah ini adalah negara yang paling kecil, ya, yang paling kecil di dunia, ya, seperti Bahrain, ya. Bahkan di sini, di mana wilayahnya, ya, Bahrain kayaknya di sekitar sini, ya, hampir tidak kelihatan. San Marino di sini, ya. Kemudian Monaco. Kalau kita lihat di peta itu kayak titik, ya, karena sangat sangat kecil wilayahnya, ya. Ada juga Andorra dan Vatikan. Kemudian ada yang lebih besar sedikit, ya, seperti Lebanon, ya, Qatar, Kuwait, Luxembourg. Ya. Yang lebih besar sedikit lagi ada
Netherlands, ya, Belanda, Belgia, Denmark, Taiwan, Swiss, ya. Silahkan nanti coba dilihat di peta dunia, ya. Ada juga medium size seperti Inggris, ya, Jerman, Rumania, Kamboja, Laos, Vietnam. Ya. Ada large size, ya, negara yang wilayahnya besar, ya, sekitar luasnya sekitar 1 juta kilometer persegi, ya. Misalnya Mesir, ya, Ethiopia, Libya, Prancis. Ada juga very large size, ya, luasnya sekitar 2 kali lipat dari yang tadi, ya. Ini 2 juta kilometer persegi, ya, seperti Aljazair, ya. Arab Saudi, Indonesia sudah masuk. Kemudian India, ya. Kemudian Argentina. Kemudian ada juga giant size. Ini yang paling besar, ya. Luas wilayahnya itu sekitar 7 juta sampai 9 juta kilometer persegi, ya, seperti Rusia, ya. Kanada, Brazil, Australia. Ini adalah negara-negara yang paling luas, ya. Negara-negara yang paling luas di dunia. Kemudian bentuk wilayah. Nah, bentuk wilayah ini ada yang berbentuk kompak, ya, bentuknya yang solid, tidak diselingi oleh negara lain, atau dengan kata lain, negara yang tidak memiliki laut, ya. Kemudian ada yang oh bukan, ya, kompak itu bentuknya solid, tidak diselingi negara lain, ya. Kemudian ada sirkular, berbentuk bulat, wilayahnya berbentuk bulat seperti Polandia, Prancis, ya. Kemudian ada juga yang bentuknya panjang dan pipih, ya, seperti Chile, ya. Ada tadi peta Amerika Selatan, ya, itu ada Chile. Bisa kita lihat, ya, bentuknya pipih dan panjang, ya. Ya, ini dia, ya, negara Chile ini. Kalau kita lihat, waduh, dia memanjang, jadi daerah pesisirnya itu sangat garis pantainya sangat sangat panjang, ya. Dan ini Chile ini kalau dilihat dari bentuk wilayahnya itu sangat sangat unik, ya. Kemudian lanjut, ya. Ada juga yang long narrow, yang long narrow tadi, ya. Kemudian ada juga divide and separate, ya, negara yang terpisah oleh wilayah laut. Seperti contoh yang paling mudah kita identifikasi adalah Malaysia, negara tetangga kita, ya. Dia dipisahkan antara Malaysia bagian timur dengan Malaysia bagian barat, ya, di mana ibu kotanya itu berada di Malaysia bagian barat, ya. Nah, dari bentuk wilayah ini bisa salah satu yang menjadi apa namanya, syarat, atau misalnya syarat supaya bisa tercover semua wilayahnya adalah dia harus menentukan wilayah ibu kotanya itu berada pas-pas di tengah wilayah tersebut, ya. Kalau kita melihat dari keempat bentuk wilayah ini, yang paling mudah untuk dibuatkan titik tengah sebagai pusat ekonomi, pusat pemerintahan itu adalah daerah yang
memiliki bentuk sirkular, ya. Nah, di situ bisa kita coba nanti teman-teman lihat peta dari Perancis itu, ibu kotanya itu berada pas di tengah negara tersebut, ya, Paris. Nah, yang paling susah ini adalah Chile, ya, karena bentuknya yang sangat panjang, ya. Tentu pembangunan yang ada di ujung negara tersebut sangat sangat sulit untuk dijangkau, ya. Pasti di negara Chile ini harus menggunakan transportasi pesawat, ya, pesawat udara yang banyak, ya, supaya bisa dijangkau, ya. Nah, ada juga daerah inti dan daerah ekumene, ya. Kalau daerah inti itu adalah daerah asal mula tumbuhnya sebuah negara, ya. Bisa itu berasal dari kalau misalnya di negara kita, ya, itu asal mula tumbuhnya sebuah negara itu di Jakarta, ya, di sekitar di Pulau Jawa lah, ya. Kemudian nanti berkembang, ya. Kemudian daerah inti ini adalah daerah yang subur dan produktif, ya, yang awalnya agraris, ya, kemudian nanti lama-lama kemudian menjadi pusat kota, ya, kemudian menjadi pusat perekonomian negara tersebut, ya. Kemudian jumlah penduduknya yang tinggi, ya, otomatis ini karena daerah inti akan dikelola oleh orang-orang yang berproduktif, ya, beraktivitas tinggi, ya. Jadi orang-orang semua berkumpul di situ. Kemudian daerah yang paling maju otomatis karena memang daerah inti ini akan menjadi daya tarik bagi masyarakat-masyarakat pedesaan untuk ke daerah inti ini karena di daerah inti ini banyak pusat-pusat perdagangan eh, di situ, ya. Kemudian pusat kegiatan politik dan administrasi pemerintahan, ya. Kemudian daerah ekumene itu adalah daerah penyangga, ya, daerah yang bisa dihuni, ya. Jadi orang yang tinggal di daerah inti, orang yang bekerja di daerah inti biasanya mencari daerah-daerah hunian itu di daerah ekumene, ya. Kemudian daerah ekumene itu adalah biasa juga disebut daerah limpahan atau daerah perluasan dari daerah inti, ya. Misalnya contoh kecil Kota Makassar, ya. Kota Makassar adalah daerah intinya, kemudian daerah ekumenenya itu Maminasata, Makassar, Maros, Sungguh Minasa, Takalar, dan Goa, ya. Nah, kemudian ini bisa kita lihat contoh, ya, daerah inti pada zaman dahulu itu Italia, daerah Roma, pusat apa namanya, awal mula terbentuknya negara di Yunani, ya. Kemudian Swiss, ya, sama di daerah Lucerne, ya. Kemudian Inggris, Thames Basin, ya. Di Cina, Weihong. Kemudian di Amerika Serikat itu daerah sepanjang pantai Samudra Atlantik, ya, masuk New York, ya, dan sekitarnya di situ, ya. Kemudian ibu kota negara, ya. Ibu kota negara ini adalah pusat pemerintahan, pusat administrasi, pusat jaringan transportasi dan komunikasi, juga menjadi pintu gerbang sebuah negara, ya. Bisa kita lihat Jakarta. Jakarta adalah pintu gerbang negara, ya. Jadi, jadwal penerbangan yang sangat padat, ya. Kemudian juga di situ juga adalah pusat pemerintahan, ya, pusat administrasi, jaringan transportasi ada semua di sana, ya, mulai dari
kereta api, ya, bus, kapal laut, kapal namanya kapal tanker dan sebagainya. Ya. Nah, di dunia ini ternyata ada juga yang membedakan kotanya sebagai pusat administrasi dan pusat pemerintahan. Ya. Misalnya Washington DC, ya, sebagai pusat pemerintahan dan pusat administrasi. Nanti ada juga New York, ya, daerah yang lainnya. Kemudian Riyadh, ya, yang dahulunya Mekah, ya, sekarang jadi pusat pemerintahan dan administrasi. Ada Canberra, ya, Islamabad. Kemudian ada juga ibu kota yang multifungsi, semua fungsi-fungsi ada di sana, ya, seperti Jakarta. Makanya Jakarta itu mau dipindah, ya, supaya bisa apa namanya, Jakarta menjadi kota perdagangan. Kemudian nanti ada ibu kota tersendiri untuk pusat pemerintahan dan administrasi. Ya, bisa kita lihat, ya, ada alasan perpindahan ibu kota negara. Jadi beberapa ibu kota negara di dunia ini memutuskan, ya, untuk memindahkan ibu kotanya, ya. Alasannya yang pertama karena sudah terlalu padat dan sibuk, ya. Misalnya di Arab Saudi itu dari Mekah ke Riyadh, ya. Di Brasil itu dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Juga Turki juga dari Istanbul ke Ankara. Ini Ankara ini tidak salah, tidak pakai G, Ankara. Kemudian dari segi keamanan dan pertahanan, ya, pengawasan kurang menguntungkan, ya, seperti dari New York ke Washington DC, ya. Amerika Serikat ternyata pernah menjadikan New York sebagai ibu kota, kemudian dipindah ke Washington DC. Misalnya Pakistan, ya, dari Karachi ke Islamabad. Kemudian alasan selanjutnya adalah untuk menghindari konflik golongan, ya, seperti Sydney ke Canberra, ya, Kanada juga. Saya nggak tahu dari mana ke mana ini. Kanada. Kemudian perubahan-perubahan wilayah akibat perpecahan atau penggabungan, ya, misalnya Berlin, ya, ibu kota Jerman bersatu, ya, yang seperti kita ketahui bahwa Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu, kemudian dia menjadikan Berlin sebagai ibu kota. Seperti juga Ho Chi Minh City, ya, Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan bergabung, kemudian ibu kotanya di Ho Chi Minh City. Nah, dari keempat alasan ini, kira-kira yang mana yang menjadi alasan Indonesia untuk memindahkan ibu kotanya? Ya, satu, ya, karena Jakarta sudah terlalu padat dan sibuk. Dua juga mungkin, ya, karena dari sisi keamanan dan pertahanan, ya, Jakarta bukan wilayah yang berada di tengah-tengah Indonesia, ya. Jadi pengawasan sangat kurang menguntungkan karena sangat tidak berada di tengah-tengah di negara kita, ya. Tiga, menghindari konflik golongan, mungkin tidak, ya, karena tidak ada di situ suku yang terlalu dominan. Kemudian nomor 4 juga bukan, ya. Nah, kita lihat bagaimana sekarang kabar ibu kota Indonesia yang baru, ya.
Ya, ternyata alasan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara adalah yang pertama risiko bencana yang minimal, ya. Nah, seperti kita tahu bersama bahwa setiap tahun, ya, Jakarta dilanda banjir, ya. Kemudian eh, Penajam Pasir Utara ini ternyata berada di tengah Indonesia, ya, pas pusat negara Indonesia. Kemudian lokasinya berdekatan dengan wilayah berkembang, ya, ya, wilayah-wilayah di Pulau Kalimantan itu kita berbatasan dengan Malaysia, ya, lebih dekat, kemudian Brunei Darussalam, ya, Singapura juga tidak terlalu jauh. Kemudian memiliki infrastruktur yang lebih lengkap, ya, karena di Kalimantan ini eh, namanya wilayahnya eh, sangat memungkinkan untuk bisa dibangunin infrastruktur eh, yang nanti bisa menjadi pusat administrasi, pusat pemerintahan, ya. Kemudian juga karena di wilayah itu ada lahan milik pemerintah, jadi sudah sangat cocok. Sekian dan terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya ingin menjawab pertanyaan yang masuk di eh, grup, ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak eh, atas pertanyaan yang diberikan, ya. Cukup bagus pertanyaan-pertanyaannya, ya. Eh, yang pertama dari Dwiki, ya. Dwiki menanyakan eh, mengapa kebanyakan negara yang berada di iklim dingin sedang jauh lebih maju dibandingkan negara yang berada di iklim tropis, yang mana sumber dayanya mendukung eh, tanah yang bisa ditumbuhi berbagai macam sumber daya alam sepanjang tahun dan sangat bisa digunakan untuk memajukan negaranya. Dan negara yang berada di iklim tropis, masyarakatnya cenderung lebih bodoh, malas, konsumtif, dengan SDA yang melimpah. Di sisi lain, negara yang berada di iklim dingin sedang cenderung lebih pintar dan produktif dengan cuaca yang tidak mendukung baik alamnya maupun masyarakatnya. Ya, kembali lagi di teori deterministik, ya, yang kita pelajari sebelumnya. Teori deterministik mengatakan bahwa iklim sangat mempengaruhi eh, aktivitas politik, ya. Kenapa? Karena iklim yang eh, stabil, iklim yang eh, sebuah negara yang memiliki iklim yang baik, stabil, itu kecenderungannya memiliki juga eh, aktivitas di wilayah itu juga akan stabil, ya, karena tidak diganggu oleh eh, iklim atau cuaca yang ekstrim. Tapi pertanyaan ini eh, teori ini dibantah oleh teori possibilities, atau teori possible, ya, bahwa eh, yang menjadikan manusia yang menjadikan sebuah negara itu maju atau tidak adalah dari sisi perilaku masyarakatnya, ya. Jika masyarakatnya produktif, ya, jika masyarakatnya eh, apa namanya memiliki misalnya kedisiplinan yang tinggi, ya,
perilaku yang baik, perilaku yang produktif, maka negara itu akan maju, ya. Jadi berdasarkan pertanyaan dari Dwiki ini masuk di lebih cocok masuk di teori possible, ya, bahwa iklim atau cuaca sebuah negara itu tidak mempengaruhi kemajuan atau sebuah negara, ya. Yang menjadi sebab maju atau mundurnya sebuah negara adalah dari perilaku masyarakatnya, dari perilaku penduduknya. Ya, bisa jadi masyarakat yang berada di iklim, ya, iklim dingin atau sedang ini memiliki perilaku yang produktif yang tinggi, produktivitas yang tinggi, kemudian bermalas-malasan, ya, sehingga dia bisa memanfaatkan negara lain yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Mereka bisa mengelola sumber daya alamnya untuk menjadikan produk-produk yang memiliki daya beli, daya jual yang tinggi, ya, sehingga menjadikan negara itu lebih maju dibanding negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang ya. Jadi kalau saya lihat dari, sekali lagi ya, kalau saya lihat dari pertanyaan pertanyaan dari Dwiki ini masuk, ya, masuk di teori possible, ya, bahwa negara yang masyarakat atau penduduknya yang memiliki perilaku yang produktif itu bisa memajukan bisa memajukan negaranya. Terus pertanyaan yang kedua dari Nurul Kartika, Indonesia dan Korea Selatan hari kemerdekaannya dekat dan latar belakangnya sama-sama negara jajahan Jepang. Tapi Korea Selatan dapat menjadi negara maju dalam waktu singkat dibanding Indonesia yang masih menjadi negara berkembang. Apakah ada pengaruh iklim dalam hal ini atau ada pengaruh lain yang melatar belakangi kemajuan Korea Selatan? Ya, nggak usah jauh-jauh, ya. Malaysia saja, kita bandingkan saja dengan Malaysia, ya. Malaysia dijajah oleh Inggris, ya, sedangkan Indonesia dijajah oleh Belanda, ya. Ternyata kalau kita perhatikan, ya, kita melihat, kita membaca sejarah, ternyata Malaysia, Inggris itu menanamkan sebuah sistem yang sangat baik untuk Malaysia, ya, beda dengan kita. Belanda tidak, sebaliknya, ya, Belanda tidak seperti itu. Dia hanya fokus untuk menjajah, ya. Nah, mungkin, ya, mungkin dari sisi itulah kita sebagai negara yang tidak maju-maju karena sistem tidak dibangun dari awal, ya. Kalau kita perhatikan juga dari hukum yang berlaku di negara kita, ternyata masih banyak undang-undang yang berlaku yang merupakan warisan dari Belanda, ya, belum direvisi dan sebagainya, ya. Ya, mungkin saja juga demikian dengan Korea Selatan, sama dengan Malaysia, ya. Jadi dia bisa bangkit karena dia memiliki sistem yang sangat-sangat mendukung untuk bisa kemajuan negaranya, ya. Nah, kalau kita bandingkan lagi Korea Selatan dengan Indonesia, ya,
Indonesia daerah yang negara yang memiliki luas wilayah ya sangat besar ya, tidak apa namanya susah untuk dikontrol ya, susah untuk di-manage dengan baik ya, berbeda dengan Korea Selatan atau Malaysia yang eh, penduduknya relatif sedikit ya, wilayahnya juga tidak terlalu luas ya, mungkin saja ya. Jadi sangat banyak faktor yang menjadi eh, apa namanya yang menjadi penyebabnya ya. Kalau dari sisi pengaruh iklim ya mungkin juga karena eh, Korea Selatan yang memiliki iklim yang sangat eh, ini apa namanya sangat ekstrim ya, sehingga membangkitkan penduduknya untuk bisa kreatif dengan suasana seperti itu ya juga. Oke, kemudian pertanyaan ketiga dari Nuraini Lydia ya, yang menanyakan kondisi iklim di suatu negara dapat mempengaruhi potensi sumber daya alam. Terkait hal ini, keputusan impor beras yang diambil Mendagri sebanyak 1 juta ton, namun petani padi lokal beranggapan hal ini menambah kesejahteraan rakyat. Ya, pertanyaannya pandangan geografi politik tentang ini bertentangan dengan potensi sumber daya alam yang seharusnya Indonesia miliki. Ya, terkait apa namanya impor beras itu adalah wilayah politik yang sangat susah untuk ditarik benang merahnya ya, karena begitu banyak kepentingan-kepentingan yang terjadi di dalamnya ya. Bulog sebagai badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani logistik negara itu sangat eh, sangat dipengaruhi oleh lobby-lobby politik ya. Bayangkan teman-teman, mengimpor beras dari luar negeri itu, cukong-cukong atau pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam itu memiliki keuntungan yang sangat tinggi ya jika dia berhasil mengimpor beras ya. Keuntungan banyak sekali keuntungan yang bisa dia dapatkan ya, bukan hanya dari perbedaan harga dari luar, tapi ketika impor sudah masuk ke negara kita, otomatis dia akan membeli eh, produk lokal itu dengan harga yang murah karena dia menciptakan persaingan dari impor itu supaya petani harga dalam negeri itu, harga beras dalam negeri itu bisa anjlok dan dia bisa meraup juga keuntungan dari sana. Jadi sangat apa namanya sangat ngeri kalau kita membahas permasalahan impor beras di negara kita ya, masih sangat jauh ya, masih sangat jauh dari harapan ya. Di satu sisi pengusaha ingin untung banyak dengan cara mengorbankan rakyat kecil seperti petani kita ya. Ya, nah diharapkanlah kalian nanti sebagai pemegang kekuasaan, janganlah seperti itu ya, hindari hal seperti itu. Kita harus banyak-banyak membela rakyat ya, membela rakyat kecil ya, karena dari petani lah kita bisa semua bisa hidup ya, kita makan dari hasil pertanian negara kita ya.
Jadi nah, jadi intinya adalah di situ banyak terjadi lobby-lobby politik, ya, eh, sehingga impor beras yang seharusnya tidak terjadi malah terjadi, ya. Bukan hanya beras, teman-teman, banyak, mulai dari buah-buahan, ya, daging sapi, bahkan sampai garam, ya, bawang merah, bawang putih, semua diimpor karena itu tadi banyak ada pengusaha-pengusaha yang ingin mengambil itu dari tersebut, ya. Kemudian pertanyaan dari Hajir, sesuai dengan konsep yang dipaparkan bahwa kebijakan politik pertanian masih tidak berjalan dengan baik, ya, seperti mengelola lahan dan alat-alat tradisional masih oleh tidak maksimal, tidak sesuai dengan harapan, ya. Pertanyaannya, solusi apa eh, yang diberikan kepada petani untuk mengelola pertanian agar dapat memaksimalkan hasil yang diperoleh. Teman-teman sekalian, kalau kalian perhatikan di daerah-daerah itu, ya, di daerah itu setiap desa sudah memiliki penyuluh pertanian, ya. Saya sendiri pernah terlibat, ya, pendampingan desa, ya. Di setiap desa itu memiliki penyuluh-penyuluh pertanian, ya, memiliki kompetensi yang sangat baik, ya, sangat besar. Namun itu tidak efektif, ya, tidak dikelola dengan baik, ya. Jika penyuluh atau pendamping petani ini bekerja dengan maksimal, dikelola oleh pemerintah dalam menularkan, dalam memberikan penyuluhan, ya, terkait dengan pertanian-pertanian yang eh, baik, pertanian yang produktif, pertanian yang eh, lebih menghasilkan, ya, saya sangat berharap besar dengan adanya penyuluh ini, jika dia bisa bekerja dengan baik di setiap desa, bahkan di setiap desa itu dua atau tiga, bahkan banyak timnya itu di kecamatan, dia, kalau dia bisa memaksimalkan potensinya untuk mendampingi petani dengan baik, saya pertanian negara kita akan bisa lebih maju, ya. Sebenarnya sistemnya sudah ada semua, namun tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya, ya. Pemerintah sudah melakukan subsidi pupuk untuk membantu petani, ternyata subsidinya itu tidak sampai ke petani, ya, karena ada potongan atau sunat dari pemangku-pemangku kebijakan di atas, ya. Sistem sudah bagus, sudah baik, namun implementasinya yang masih eh, kurang bagus, ya. Jika implementasinya ini diperbaiki, dikawal dengan baik, maka itu adalah sebuah solusi untuk memajukan pertanian di negara, ya. Hajir, kemudian Syarifah Media, wilayah laut juga sangat penting bagi suatu negara, terlebih jika berada di posisi strategis untuk jalur perdagangan dan pelayaran. Nah, bagaimana jika satu negara menutup jalur tersebut dikarenakan masih termasuk ke dalam wilayah negaranya, entah karena konflik dan sebagainya? Bisa negara lain melakukan untuk apa yang bisa negara lain lakukan untuk meninggalkan, serta apa yang bisa organisasi dunia di bidang kelautan? Ya, jadi sebuah negara jika menjadi jalur perdagangan, ya,
itu merupakan salah satu potensi besar bagi pendapatan negara tersebut, ya. Seperti negara kita, ya. Negara kita adalah salah satu jalur perdagangan dunia, ya. Negara-negara China, ya, Jepang ingin apa namanya mengekspor produknya, dia melalui negara kita untuk bisa sampai ke Australia misalnya. Nah, jika sebuah negara, ya, melihat peluang ini dengan baik, maka dia akan memiliki peluang untuk bisa menjadi devisa bagi negara. Tapi kalau negara kita tidak kuat atau posisinya lemah dibanding dengan negara-negara lain, maka sulit untuk mendapatkan keuntungan dari jalur perdagangan ini, ya. Yang terjadi malah lingkungan laut kita dirusak oleh jalur apa namanya, oleh kapal-kapal pengangkut produk tersebut, ya. Misalnya, ya, bisa jadi kapal dari negara lain yang melewati negara kita, perairan negara kita, itu menumpahkan sampah, ya, menumpahkan sisa-sisa minyak, ya, yang tidak pakai, kemudian terutama sampah laut, ya. Nah, sampah dari negara lain itu juga banyak yang membuang sampahnya di laut karena dia tidak bisa lagi, tidak punya lagi wilayah untuk dijadikan tempat pengolahan sampah. Nah, oleh sebab itu, jika terjadi misalnya sebuah negara menutup, ya, tapi negara itu tidak mungkin juga, ya, tidak mungkin juga dia menutup jalur perdagangan itu, ya, karena sangat disayangkan pastinya, ya. Yang terjadi selama ini adalah perompak-perompak yang ada di jalur perdagangan tersebut, ya. Jadi perompak-perompak ini adalah orang-orang yang di luar negara, ya, dia ingin mencari keuntungan dengan cara melakukan penyanderaan terhadap ABK, ya, mengambil, menjarah barang-barang yang didapat yang ada di kapal tersebut, ya. Jadi biasanya yang menutup jalur perdagangan itu adalah bukan bukan negara, ya, tapi hanya gangguan-gangguan dari perompak yang entah itu dari negara itu atau negara luar yang menghadang kapal-kapal tersebut, ya. Jadi sangat apa namanya sangat jarang kita temui sebuah negara yang menutup jalur perdagangan, ya, karena sebenarnya apa namanya di wilayah laut itu ada juga wilayah yang tidak dimiliki oleh negara tertentu, ya, karena dia adalah wilayah misalnya masuk di hukum internasional, ya, yang memang bebas untuk dilalui oleh semua kapal, ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ini wilayah laut, ya, di wilayah perbatasan. Kemudian pertanyaan Muhammad Rafli Firdaus ini juga, ya, tentang bagaimana batasan wilayah suatu negara dari langit dan angkasa, ya.
kemudian laut dan pantai, ya. Ya, itu ada semua perhitungannya, dan ada setiap masing-masing negara memiliki apa namanya, undang-undang, ya, undang-undang yang mengatur tentang batas negaranya dengan negara yang lain, ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, lebih detail di batas wilayah. Ya, apakah angkasa juga mempunyai peran penting dalam perkembangan negara? Ya, sangat penting pastinya, ya. Karena angkasa ini apa? Dua wilayah udara ini juga menjadi aktivitas apa namanya? Aktivitas komersil, ya. Penerbangan komersil, kemudian wilayah udara juga merupakan salah satu yang harus dijaga, ya, karena jangan sampai ada negara yang menginvasi atau melewati dengan ilegal, melewati wilayah kita dengan ilegal untuk memata-matai dan sebagainya. Ya, itu harus kita jaga dengan baik, ya. Dan itu adalah tugas dari angkatan laut, angkatan udara. Kemudian Muhammad Awaludin, apakah Indonesia yang letaknya cukup bagus dengan iklim yang dia punya, harusnya lebih meningkatkan destinasi pariwisatanya ketimbang membangun gedung-gedung menjual seperti negara lain. Dan apakah Indonesia mampu menjadi pusat destinasi bagi negara-negara lain? Ya, jadi maksudnya mungkin di sini destinasi pariwisata tidak bisa secara langsung kita bandingkan dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi seperti negara lainnya, karena dua hal ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing, ya. Destinasi wisata itu untuk, ya, sebagai salah satu cara pemerintah untuk mendapatkan devisa-devisa negara, ya, pemasukan bagi negara untuk dengan menarik wisatawan dari luar negeri untuk berbelanja di negara kita, ya. Sedangkan membangun gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung yang menjulang tinggi itu, ya, memang fungsinya juga bagus, ya, untuk seperti misalnya di Jakarta yang merupakan daerah apa, ibu kota, ya, daerah terpadat, ya. Mungkin karena tidak ada lagi wilayah yang kosong, sehingga lahan yang kosong, sehingga, ya, pertumbuhannya harus ke atas, ya, dan ke samping, ya. Selain untuk menghemat biaya, juga bisa, ya, bisa menguntungkan bagi pengusaha, ya. Salah satu indikator majunya sebuah negara adalah terbangunnya gedung-gedung perkantoran yang banyak, ya. Ya, tentu saja supaya apa namanya, dan salah satu indikator bahwa bisnis dan aktivitas ekonomi di wilayah itu berjalan dengan baik, berjalan dengan produktif, ya. Dan apakah Indonesia mampu menjadi pusat destinasi bagi negara-negara lain? Ya, ya, kita memiliki Bali. Bali itu adalah salah satu destinasi pantai yang terbaik di dunia, ya. Makanya jumlah wisatawan yang ada di Bali sangat sangat besar, sangat banyak, ya, setiap tahunnya, ya. Kecuali di masa-masa pandemi ini, ya, semua saya kira semua industri pariwisata di dunia juga mengalami demikian, ya. Tidak hanya di Bali,
Dan negara kita juga memiliki keindahan yang begitu banyak ya, namun karena promosinya yang sangat kurang ya, kemudian jalur kendaraannya, transportasinya yang masih sangat susah ya, sehingga eh, menyulitkan para wisatawan untuk berkunjung ya. Ini salah satu upaya pemerintah yang sudah cukup baik ya, yang juga strategis adalah di wilayah kita sendiri ya, Sulawesi Selatan, di Tanah Toraja itu sudah dibuat bandara supaya wisatawan dari Bali, wisatawan dari daerah lain bisa melakukan penerbangan langsung ke Tanah Toraja ya, tidak lagi melalui perjalanan darat ya. Bayangkan kalau misalnya wisatawan dari Bali dia langsung terbang langsung ke Tanah Toraja melalui bandara ya, tidak lagi transit dulu ke Makassar, kemudian dari Makassar dia perjalanan darat ke Tanah Toraja. Sangat berpikir dua kali para wisatawan di Bali untuk bisa untuk mau berkunjung ke Tanah Toraja ya. Tapi dengan adanya bandara di Tanah Toraja yang bisa bandara yang cukup besar ya di Tanah Toraja, sehingga wisatawan di Bali bisa langsung ke Tanah Toraja dengan cepat ya. Nah, itu bisa menjadi destinasi yang cukup baik ya, bisa kita upayakan. Kemudian lanjut Riswati Eka Frianto, bagaimana kalau kita mau tahu letak geografis suatu negara? Ya, dengan cara ya globe ya, bola dunia yang sudah ada ukuran matematis di dalamnya ya. Ada yang lengkap dengan garis lintang, garis bujur yang di dalamnya, sehingga kita bisa langsung baca ya. Saya masih waktu SD ya, saya masih ingat, saya masih mendapatkan pelajaran geografi apa, masih mendapatkan yang namanya globe ya, sehingga kita bisa membaca letak suatu negara. Teman-teman tidak pernah ada yang pernah membaca globe ya? Nah, kita bisa melihat letak eh, letak geografis ya. Oh, saya kira tadi letak astronomis. Letak geografis ya sama juga ya, sama juga dengan letak 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 geografis itu bisa kita lihat juga dengan menggunakan globe ya. Ya, globe yang memiliki, karena di globe itu sudah memiliki keterangan-keterangan bahwa ini adalah negara A, ini negara B, ini selat A, ini selat B, ini samudra A, samudra B, dan sebagainya. Ya. Jadi semua lengkap ya, semua lengkap di globe. Dan, ya. Kemudian dari Afif, pendapat tentang rencana pemerintah tentang Pulau Komodo yang akan dibangun dan dijadikan taman wisata untuk mendobrak, untuk meningkatkan perekonomian pariwisata, namun ditentang oleh penyelamat pariwisata yang mengatakan bahwa pembangunan tersebut. Ya, kalau menurut saya, ya kita harus cari titik temu antara kedua belah pihak, ya, antara pemerintah dengan komunitas forum masyarakat penyelamat pariwisata. Ya. Memang Pulau Komodo itu adalah salah satu
cagar alam ya, atau apa jenisnya, cagar alam atau marga satwa ya, itu kan semua ada undang-undangnya yang sudah eh, yang sudah ada ya, sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Mana daerah yang harus dikelola sebagai pariwisata, mana yang tidak boleh dikelola sebagai sebuah pariwisata ya. Misalnya juga taman wisata, taman nasional ya. Misalnya Taman Nasional Bulu Saraung yang ada di Sulawesi Selatan ya. Ada daerah di Taman Nasional Bulu Saraung itu yang bisa dijadikan pariwisata, ada yang sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata ya. Nah, ini juga yang terjadi di Pulau Komodo ya. Jadi kalau mau menjadikan Pulau Komodo sebagai salah satu destinasi wisata, maka diidentifikasi terlebih dahulu daerah mana yang cocok untuk dijadikan pariwisata, bagian yang mana yang bisa dijadikan pariwisata yang orang bisa melihat komodo tanpa mengganggu habitatnya, mana yang bagian dari Pulau Komodo itu yang sama sekali tidak bisa dimasuki oleh pariwisata, oleh wisatawan, supaya habitat komodo itu tidak terganggu ya. Jadi menurut saya di sini harus ada win-win solution yang harus dipertemukan dari sudut pandang yang berbeda ini ya, antara pemerintah dengan forum masyarakat. Langkah pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang ingin mengajak rakyatnya, dalam hal ini adalah forum masyarakat pengamat pariwisata, untuk bisa berkomunikasi dengan baik ya, cari solusi yang baik. Itu ya Afif ya. Oke teman-teman, saya kira cuma itu ya yang bertanya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya semua ya, teman-teman sekalian. Saya juga sebenarnya belum terlalu menguasai materi perkuliahan geografi politik ini ya, karena memang latar belakang saya bukan dari HI, bukan dari ilmu politik ya. Jadi sambil belajar lah juga ya, sambil jalan, sambil belajar ya. Jika ada yang belum memuaskan dari jawaban saya, nantinya bisa kita cari bersama-sama jawabannya ya. Oke, teman-teman, saya kira cukup sekian perkuliahan kita ya. Kasih atas perhatiannya semua. Kita sama-sama menutup pagi kita dengan sama-sama kita alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.